Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda mungkin udah sering dengar ya soal nilai transaksi aset kripto di Indonesia yang katanya gede banget itu. Angkanya disebut-sebut sampai 426,69 triliun, itu cuma Januari sampai September 2024 loh. Gila ya. Tapi, pernah nggak sih Anda kepikiran lebih jauh gimana sebetulnya aturan pajak pertambahan nilai atau PPN buat tiap transaksi itu? Nah, kali ini nih kita bakal coba telusuri bareng-bareng seluk-beluk PPN buat penyerahan aset kripto di Indonesia. Kita lihat gimana aturannya, kenapa kok ada skema khusus, terus apa aja yang baru, apalagi kan pengawasannya sekarang pindah tuh ke OJK. Sumber kita kali ini dari analisis yuridis dan pastinya peraturan-peraturan terkait ya, terutama peraturan Menteri Keuangan yang jadi dasar pajaknya. Jadi misi kita hari ini simpel aja, biar Anda semua dapat gambaran utuh soal mekanisme PPN kripto ini. Mulai dari dasar hukumnya, cara ngitungnya, sampai implikasi dari regulasi yang lagi hangat-hangatnya nih. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai dari dasarnya dulu deh. PPN di Indonesia itu kan ya simpelnya pajak buat konsumsi barang kena pajak, BKP, sama jasa kena pajak, CKP. Yang mungut biasanya pengusaha kena pajak, PKP. Ya, standar lah ya. Tapi nih ada yang unik. Namanya PPN besaran tertentu. Diatur di pasal 9A UU PPN. Ini bukan PPN biasa nih. Apa sih sebenarnya tujuan atau strategi di balik mekanisme khusus ini? Iya, betul. Ini memang skema yang agak beda. PPN besaran tertentu ini dirancang buat PKP atau jenis transaksi yang punya karakteristik, ya bisa dibilang unik gitu. Tujuannya ada dua biasanya. Pertama, buat menyederhanakan administrasi pajak, biar lebih gampang lah buat wajib pajak sama buat kantor pajaknya juga. Kedua, sekaligus buat mengoptimalkan penerimaan negara, terutama dari sektor-sektor yang mungkin agak susah kalau pakai aturan PPN yang standar. Nah, terus gimana kaitannya sama aset kripto? Gini, awalnya kan aset kripto itu masuknya kategori komoditas ya, barang tidak berwujud, lebih tepatnya. Konsekuensinya, ya penyerahannya dianggap penyerahan BKP tidak berwujud, jadi otomatis kena PPN. Pemerintah tentu lihat, wah potensinya gede banget nih. Ingat kan angka ratusan triliun tadi? Selain itu, ya ada juga keinginan buat bikin kepastian hukum lah di pasar aset digital ini. Kan relatif baru ya, dan tumbuhnya cepat banget. Yang menarik tuh pilihan mekanismenya. Kenapa kok PPN besaran tertentu yang dipilih? Gini, aset kripto ini kan sifatnya gimana ya, agak menantang buat PPN standar. Harganya naik turun gila-gilaan, fluktuatif banget. Terus jenis transaksinya juga macam-macam dan kompleks, kayak swap antar kripto misalnya. Kalau pakai PPN umum yang ada kredit pajak masukan penuh, wah bisa jadi ribet banget administrasinya. Nah, skema besaran tertentu ini nawarin cara yang lebih simpel. Dianggap lebih pas lah buat dinamika industri kripto sekarang. Oke, masuk akal sih. Jadi kayak jalan tengah gitu ya buat aset yang unik dan geraknya cepat ini. Pragmatis lah. Bisa dibilang gitu, ya. Landasan hukumnya tadi kan pasal 9A UU PPN. Nah, pelaksanaannya itu diatur lebih detail lagi lewat beberapa peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Kita bisa lihat nih perkembangannya. Mulainya itu dari PMK 68, PMK 03 2022. Ini berlaku sejak 1 Mei 2022. Ini aturan main awal banget. Di sini ditetapkan kripto itu BKP tidak berwujud, terus PPN-nya pakai besaran tertentu. Formulanya waktu itu 1% kalau platformnya, PPMSE-nya, udah terdaftar resmi sebagai PIVEK. Atau 2% kalau belum terdaftar. Nah, angka ini dikali tarif PPN umum waktu itu 11%. Jadi tarif efektifnya jadi 0,11% atau 0,22% dari nilai transaksinya. Oke, itu yang pertama ya, PMK 68, terus? Nah, berikutnya ada PMK 81 tahun 2024. Ini berlaku mulai 1 Januari 2025. PMK ini sebenarnya mencabut PMK 68 tadi. Tapi penting nih dicatat, PMK ini nggak mengubah cara hitung PPN besaran tertentu buat kripto. Sama sekali. Fokusnya tuh lebih ke penyesuaian administrasi aja buat sistem pajak baru yang namanya PSI-AP atau Cekotax itu. Sama ada penyesuaian batas waktu setor dan lapor PPN. Oh, jadi hitungannya tetap sama ya di PMK 81 ini? Cuma soal admin aja? Betul. Nah, yang paling baru lagi ada PMK 11 tahun 2025. Ini sering disebut Omnibus PMK. Diundangkannya sih Februari 2025, tapi berlakunya surut dari 1 Januari 2025. Tujuannya ini spesifik banget dan menarik. Jadi tujuannya itu buat menjaga supaya tarif efektif PPN kripto yang 0,11% dan 0,22% tadi itu tetap sama, nggak berubah.
Padahal, tarif PPN umum kan naik ya dari 11% jadi 12% mulai 1 Januari 2025 sesuai UU HPP. Loh, gimana caranya tuh? Tarif umum naik tapi tarif kripto tetap? Nah, caranya itu dengan sedikit ngakalin formulanya. Jadi rumusnya sekarang, persentase awal yang 1% atau 2% itu dikali faktor koreksi 11 dibagi 12, terus dikali tarif PPN baru yang 12%. Kalau dihitung, hasil akhirnya ya tetap sama, 0,11% atau 0,22%. Matematika aja sih ini, tapi tujuannya jelas. Wah, menarik. Jadi pemerintah sengaja banget ya jaga stabilitas tarif efektif PPN buat kripto ini, walaupun PPN umumnya naik. Kayak ada sinyal khusus gitu ya. Tepat sekali. Ini nunjukin ada pilihan kebijakan yang disengaja ya. Pemerintah kelihatannya prioritasin stabilitas. Nggak mau kasih beban pajak tambahan mendadak ke industri kripto. Kan industrinya masih berkembar ya, terus juga terkenal sensitif sama biaya transaksi. Ini juga ngasih kepastian lah, prediktabilitas buat pelaku pasar, buat platform, buat investor juga. Oke, jelas banget evolusinya. Sekarang coba kita perdalam lagi soal mekanismenya. Aktivitas apa aja sih yang sebetulnya kena PPN ini? Pertama, ya udah pasti penyerahan aset kripto itu sendiri. Kan dianggap BKP tidak berwujud tuh. Ini mencakup ya jual beli pakai uang fiat, rupiah atau dolar gitu. Terus tukar-menukar atau swap antar jenis kripto. Atau malah pakai kripto buat bayar barang atau jasa lain. Semua itu kena. Kedua, ada juga jasa verifikasi transaksi. Nah, ini yang sering kita dengar sebagai mining, sama jasa manajemen kelompok penambang atau mining pool. Ini kalau disediakan oleh penambang aset kripto. Aktivitas ini dianggapnya penyerahan jasa kena pajak JKP. Oh ya, sedikit catatan nih buat Anda. PPN itu sebenarnya juga berlaku buat fee platform PPMSE. Tapi info yang kita dapat itu umumnya pakai tarif PPN normal, bukan yang besaran tertentu ini. Jadi fokus kita hari ini di PPN atas asetnya dan miningnya ya, yang pakai skema khusus. Nah, pertanyaan berikutnya kan, siapa yang dikasih tanggung jawab buat ungut PPN-nya? Oke, kalau buat transaksi jual-beli atau swap aset kripto, yang wajib mungut itu penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE. Platformnya lah intinya. Ini berlaku buat platform yang udah resmi terdaftar sebagai pedagang fisik aset kripto atau PVAK, maupun yang belum terdaftar sekalipun, tetap wajib mungut. Sementara itu, kalau buat jasa mining, yang wajib mungut PPN itu ya penambang aset kripto itu sendiri. Tapi ada syaratnya. Hanya kalau penambang tersebut statusnya udah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Kalau belum PKP, ya belum wajib mungut. Dasar hitungnya, DPP-nya. Oke, kita rinci ya. Untuk perdagangan aset kripto lewat PPMSE, kalau PPMSE-nya itu PFAK terdaftar resmi, tarif efektif PPN-nya 0,11%. Catat ya, 0,11% dari nilai transaksi. Tapi kalau PPMSE-nya bukan PFAK terdaftar, tarifnya jadi 2 kali lipat, jadi 0,22%. 0,22%. Juga dari nilai transaksi. Nah, terus buat jasa mining. Kalau dilakukan oleh penambang yang udah jadi PKP, tarif efektif PPN-nya 1,1%. 1,1%. Dasarnya dari nilai imbalan yang diterima penambang, termasuk kalau imbalannya dalam bentuk block reward ya. Dasar pengenaan pajak atau DPP-nya itu ya nilai transaksi itu sendiri. Kalau jual beli pakai rupiah, ya jumlah rupiahnya. Kalau swap, DPP-nya itu nilai pasar wajar dari masing-masing kripto yang ditukar. Kalau transaksinya pakai mata uang asing, ya harus diubah dulu ke rupiah. Kalau buat mining, DPP-nya nilai imbalan yang diterima penambang. Kalau kita coba lihat dari sudut pandang lebih luas ya, perbedaan tarif antara yang PFAK terdaftar 0,11% sama yang non-PFAK 0,22% ini jelas banget ini instrumen insentif. Pemerintah kayaknya mau dorong platform-platform PPMSE ini biar pada daftar resmi, biar operasinya sesuai aturan terus diawasi juga sama regulator. Ini kan sejalan ya sama tujuan besarnya. Mau ningkatin kepastian hukum, perlindungan konsumen, terus juga nekan aktivitas ilegal di pasar kripto. Paham. Jadi ada gula-gulanya gitu ya, biar pada tertib. Terus, kapan PPN ini dianggap terutang? Dan di mana lokasinya? PPN itu termutang pas kejadiannya. Maksudnya, kalau jual beli pakai fiat, ya pas pembayarannya diterima. Kalau swap, ya pas pertukaran asetnya terjadi. Kalau mining, pas imbalannya diterima sama si penambang. Nah, tempat terutangnya itu di wilayah Indonesia, di dalam daerah pabean istilahnya. Terus ada lagi nih soal administrasi.
Ada beberapa kewajiban penting terkait bukti pemungutan PPN. Ini perlu Anda perhatikan banget, terutama buat yang jadi pemungut ya. Pertama, soal kode faktur pajak. Ini krusial. Buat transaksi PPN besaran tertentu, kayak aset kripto ini, kode faktur yang wajib dipakai itu 05. 5 ya. Ini bukan sekedar angka loh. Penting banget buat sistem administrasi DJP. Kalau salah kode faktur, wah bisa dianggap fakturnya nggak lengkap. Ujung-ujungnya kena sanksi denda. Bayangin aja platform dengan ribuan transaksi. Salah kode dikit, bisa mahal akibatnya. Wah, detail kecil tapi penting ya, kode 05, oke? Terus apa lagi? Kedua, PPMSE itu wajib bikin dokumen namanya Bukti Pemotongan Pemungutan Unifikasi. Isinya ya detail, nama NPWP PPMSE, terus nama NPWP atau NIK pembeli, nilai transaksi, PPN yang dipungut, gitu-gitu. Ketiga, buat penambang kripto yang udah PKP dan mengut PPN atas jasa mining, mereka juga wajib bikin faktur pajak. Nah, mereka ini bisa diperlakukan mirip kayak PKP pedagang eceran dalam hal ini. Satu lagi nih, karakteristik kunci dari PPN besaran tertentu, yaitu soal perlakuan pajak masukan. Pajak masukan itu kan PPN yang kita bayar pas beli barang atau jasa buat usaha kita. Nah, khusus buat penyerahan aset kripto yang PPN-nya pakai skema besaran tertentu ini, pajak masukan yang terkait sama penyerahan itu nggak bisa dikreditkan. Oh, nggak bisa dikreditkan ya? Iya, nggak bisa. Ini konsekuensi dari penerapan Pasal 9A UU PPN, bagian dari paket penyederhanaan tadi. Artinya apa? Artinya PPN masukan itu jadi komponen biaya buat si PPMSE atau penjual kripto. Nggak bisa dikurangin dari PPN keluaran yang dia pungut. Oke, kalau buat yang jual beli aset kripto, pajak masukannya nggak bisa dikreditkan. Terus kalau buat jasa mining gimana? Sama juga. Nah, ini agak abu-abu. PMK 68 itu nggak ngatur secara eksplisit soal ini. Kalau pakai prinsip umum PPN sih, ya kalau ada pajak masukan yang hubungannya langsung sama jasa mining yang kena PPN, harusnya bisa dikreditkan. Tapi ya itu tadi, ini masih perlu klarifikasi lebih lanjut dari DJC, biar ada kepastian hukumnya. Jadi kemungkinan besar sih, karena ini masuk skema besaran tertentu juga, pajak masukan buat mining juga nggak bisa dikreditkan. Bagian dari penyederhanaannya itu. Sekarang kita geser ke perkembangan yang, wah ini signifikan banget nih. Ada perubahan besar di landscape regulasi kripto Indonesia. Jadi berdasarkan UU nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, UU P2SK, kewenangan ngatur dan ngawasin aset kripto sama aset keuangan digital lainnya itu pindah tangan. Sebelumnya kan di bawah Bapepti ya, itu di bawah Kementerian Perdagangan. Nah sekarang dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Proses pintanya ini jalan terus sampai awal 2025. Oh, jadi sekarang OJK yang pegang ya, bukan Bapepti lagi? Betul. Nah, sebagai tindak lanjut UU itu, OJK nerbitin Peraturan OJK, POJK nomor 27 tahun 2024. Isinya tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto. POJK ini mulai berlaku efektif 10 Januari 2025. Apa nih perubahan paling mendasar dari POJK ini? Gini, kalau sebelumnya di bawah Bapepti, aset kripto itu dianggapnya komoditi. Nah sekarang, di bawah OJK, klasifikasinya berubah total. Jadi aset keuangan digital. Dan ini masuknya ke ranah inovasi teknologi sektor keuangan atau ITSK. Wah, ini kayaknya titik krusial banget ya. Kalau status hukumnya sekarang resmi jadi aset keuangan di bawah OJK, bukannya ini bawa implikasi gede banget ke PPN. Setahu saya nih ya, jasa keuangan itu kan umumnya malah dikecualikan dari PPN, bener nggak sih? Nah, Anda nangkep poin utamanya banget. Ini memang bikin ada potensi benturan, atau paling nggak diskusi hukum yang menarik banget. Pasal 4A ayat 3 di UU PPN kita, itu kan jelas banget nyebutin kalau jasa keuangan itu termasuk kelompok jasa yang nggak kena PPN. Contohnya ya kita tahulah, jasa bank, pembiayaan, asuransi, pegadaian, dan lain-lain, itu semua nggak kena PPN. Nah, argumen yang muncul kemudian dari beberapa pelaku industri, termasuk asosiasi sama bos-bos platform gede, ya cukup logis kedengarannya. Mereka bilang, karena kripto sekarang di bawah OJK, statusnya aset keuangan, ya logikanya perlakuan pajaknya, khususnya PPN, harusnya ngikutin produk keuangan lain dong, alias nggak kena PPN. Masuk akal banget sih argumennya. Tapi kondisi realnya sekarang gimana? Apakah PPN kripto ini otomatis hilang gitu aja dengan adanya POJK dari OJK itu? Ternyata
Belum. Sampai saat ini ya, mekanisme PPN besaran tertentu buat aset kripto yang tadi kita bahas panjang lebar, itu masih tetap berlaku. Ini malah kayak ditegaskan lagi secara nggak langsung sama PMK 1120/2025 yang berlaku 1 Januari 2025 itu. Kan PMK itu malah fokus ngatur formula biar tarif efektifnya nggak berubah pasca kenaikan PPN umum. Direktorat Jenderal Pajak, DJP, di bawah Kemenkeu itu belum ngeluarin pernyataan atau aturan baru yang bilang PPN kripto dihapus gara-gara pindah ke OJK. Pihak OJK sama Kemenkeu sendiri bilangnya sih bakal terus koordinasi soal harmonisasi ini. Tapi ya sampai sekarang aturannya masih jalan. Jadi kayak ada ketegangan gitu ya antara aturan OJK sama aturan pajak? Bisa dibilang gitu. Ada semacam, ya, ketegangan regulasi atau potensi inkonsistensi. Di satu sisi OJK bilang ini aset keuangan. Di sisi lain, DJP masih ngenain PPN seolah-olah ini BKP tidak berwujud atau JKP tertentu. Kenapa bisa gini? Macam-macam sih kemungkinannya. Mungkin DJP hati-hati, nggak mau kehilangan sumber penerimaan negara yang udah lumayan kan? Mungkin juga nunggu kajian dampak yang lebih dalam dulu. Atau bisa jadi ada interpretasi hukum sendiri. Mungkin DJP berpendapat kalau definisi jasa keuangan yang dikecualikan PPN di UU PPN sekarang itu belum tentu otomatis mencakup semua aktivitas kripto, kayak penyerahan barang digitalnya atau jasa teknis kayak miningnya. Kan beda sama jasa bank atau asuransi ya? Rumit juga ya ternyata. Iya. Ini jelas bikin ada pertanyaan besar dan butuh banget klarifikasi sama kepastian hukum dari otoritas pajak. Status PPN kripto pasca POJK 27/2024 ini jadi agak abu-abu sekarang. Idealnya sih, waktu bikin UU P2SK yang mindahin ke OJK itu, naskah akademiknya udah mikirin juga soal dampak pajaknya ini. Ya kita tunggu aja gimana nanti otoritas pajak menyelesaikan ini. Apa lewat penafsiran aturan aja, atau bikin aturan pelaksana baru, atau malah perlu ubah UU PPN di masa depan. Menarik buat diikuti. Iya, benar banget. Ini jadi salah satu isu yang paling ditunggu perkembangannya. Oke, sekarang kita balik lagi ke aturan yang berlaku saat ini. Apa aja sih kewajiban praktis yang harus dipastiin dipenuhi sama para pemungut PPN tadi? Si PPMSE sama penambang kripto itu. Kewajiban intinya sih ada 3 pilar utama ya. Gampangannya, setor, lapor, terbitkan bukti. Pertama, menyetorkan PPN yang udah dipungut ke kas negara. Nah, ngacu ke PMK 81/2024 yang baru itu, batas waktu stornya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir ya. Kedua, melaporkan PPN yang udah dipungut dan di-store tadi. Lapornya pakai SPT masa PPN. Batas waktunya paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Ketiga, menerbitkan bukti pungut yang sah. Kalau buat PPMSE, bentuknya bukti potong pungut unifikasi. Kalau buat penambang kripto PKP, ya faktur pajak. Dan kayak yang tadi udah kita tekanin, penting banget buat nerbitinnya dengan benar. Termasuk pastiin pakai kode faktur 05 buat transaksi PPN besaran tertentu ini. Oke, setor tanggal 15, lapor akhir bulan, terbitkan bukti pakai kode 05. Ini poin penting nih soal risiko kepatuhan. Nah, apa konsekuensinya kalau kewajiban-kewajiban ini nggak dipenuhi? Atau telat gitu? Nah, konsekuensinya udah diatur di UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP. Dan bisa lumayan berat loh. Misalnya kalau telat setor PPN, sanksinya itu bunga administrasi. Tarif bunganya ngikutin suku bunga acuan Bank Indonesia ditambah margin tertentu. Dikenain per bulan telatnya, maksimal bisa sampai 24 bulan. Terus kalau telat lapor SPT masa PPN, nah ini dendanya flat. Rp500.000 per SPT masa yang telat dilaporin. Nah, yang ini nih, kalau nggak bikin faktur pajak atau bukti pungut unifikasi, atau bikin tapi nggak lengkap atau nggak sesuai aturan, termasuk salah pakai kode faktur tadi, sanksinya lumayan gede. Denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak DPP. 1% dari nilai transaksinya. 1% dari DPP ya? Wah, kalau transaksinya gede. Iya, itu dia. Kalau PPMC ngelola transaksi miliaran atau triliunan, denda 1% itu bisa jadi angka yang signifikan banget. Selain denda sama bunga tadi, kalau ketidakpatuhannya berlanjut, bisa memicu tindakan lain dari kantor pajak. Kayak pemeriksaan pajak, terus bisa diterbitin surat ketetapan pajak kurang bayar, sampai tindakan penagihan aktif. Jadi pelajaran pentingnya di sini apa? Walaupun tarif efektif PPN kripto kelihatannya kecil ya, cuma 0, sekian %, potensi sanksi administrasinya itu bisa jadi material banget. Terutama buat PPMC yang volumenya gede, atau penambang yang hasil miningnya lumayan.
denda 1% dari DPP, atau bunga telat setor, itu bisa jadi beban finansial yang berat. Makanya, kepatuhan administrasi yang cermat itu jadi krusial banget. Baiklah, baiklah. Mari kita coba rangkum ya. Apa artinya semua ini buat Anda semua yang dengerin? Jadi saat ini, PPN buat aset kripto di Indonesia itu pakai mekanisme khusus besaran tertentu. Tarif efektifnya sengaja dijaga stabil sama pemerintah, 0,11% atau 0,22% buat perdagangan lewat PPMSE, terus 1,1% buat jasa mining oleh penambang PKP. Ini nggak ngaruh sama kenaikan tarif PPN umum. Yang mungut pajaknya itu platform PPMSE sama penambang kripto yang udah PKP. Terus perlu diingat juga, pajak masukan yang terkait transaksi ini umumnya nggak bisa dikreditkan. Dan yang lagi anget banget, perpindahan pengawasan ke OJK yang bilang kripto itu aset keuangan, udah bikin ada perdebatan dan ketidakpastian soal masa depan PPN ini. Walaupun, ya aturan PPN yang ada sekarang masih berlaku. Jadi, kepatuhan sama administrasi terutama soal setor, lapor, dan pakai kode faktur 05 itu kunci banget buat hindarin sanksi. Itu udah termasuk dalam transaksi Anda, terutama kalau lewat PPMSE. Pahami juga potensi pajak lain, kayak PPh ya, itu beda lagi. Kedua, prioritaskan transaksi lewat PPMSE yang udah terdaftar resmi di OJK. Selain lebih aman, tarif PPN-nya juga lebih rendah kan, yang 0,11%. Ketiga, jangan lupa, simpan semua bukti transaksi Anda. Rapih. Penting gitu. Oke, itu buat investor trader. Kalau buat platform dan penambang? Nah, buat PPMSE dan penambang aset kripto, nggak ada tawar-menawar. Kepatuhan penuh sama kewajiban sebagai pemungut PPN itu mutlak hukumnya. Setor dan lapor harus tepat waktu. Pastikan sistem Anda udah benar pakai kode faktur 05 itu. Dan yang paling penting, terus pantau perkembangan regulasi terbaru dari Kemenko dan OJK soal isu PPN ini. Jangan sampai ketinggalan info. Dan mungkin buat regulator juga ya? Iya, betul. Buat regulator dalam hal ini Kemenkeu, DJP, dan OJK, klarifikasi yang definitif soal status PPN kripto pasca POJK 27 2024 itu ditunggu banget sama industri. Apakah bakal tetap kena PPN? Atau bakal ada penyesuaian ke arah perlakuan jasa keuangan yang bebas PPN? Nah, ini perlu kejelasan. Tingkatkan juga sosialisasi dan komunikasi yang jelas. Terus, pertimbangkan juga buat kaji dampak kompetitif aturan pajak ini buat industri lokal kita. Sama evaluasi lagi deh soal pajak masukan, terutama buat jasa mining, biar lebih fair mungkin. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan menarik mungkin ya, buat Anda bawa pulang dan renungkan sendiri. Dengan status ganda yang disandang kripto saat ini, di satu sisi dianggap aset keuangan sama OJK, tapi di sisi lain pajaknya, PPN-nya masih diperlakukan kayak barang tidak berwujud atau jasa kena pajak. Gimana sih kita seharusnya memandang posisi aset kripto ini ke depan dalam ekosistem finansial dan perpajakan Indonesia tentunya? Apakah perlakuan PPN yang sekarang ini cuma fase transisi aja, jembatan sementara menuju rezim pajak yang lain? Atau malah justru ini bakal jadi model hybrid yang unik dan permanen? Nah, masa depan PPN kripto ini jelas jadi salah satu topik yang paling seru buat terus kita pantau perkembangannya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.